Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Unisi Epsilon Jaya, delegasi dari Universitas Islam Indonesia. Saya sendiri, Fahri Pratama, sebagai ketua tim. Saya Bani Rashid. Saya Rizkita Anafi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi BIM dalam pelaksanaan proyek 6 ruas tol Jakarta, terutama dalam seksi Semanan Grogol. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jakarta saat ini mengakibatkan banyaknya kemacetan di berbagai ruas jalan. Untuk mengatasi hal itu, maka dibuatlah 6 ruas tol Jakarta untuk mulai terjadi serta untuk memudahkan logistik dari barat ke timur. Tol 6 ruas dalam kota Jakarta, seksi 1B Semanan Grogol, memiliki panjang 9,5 km dan memiliki lebar 26,3 meter serta memiliki 10 rem, yaitu 5 on-ramp dan 5 off-ramp, dan memiliki satu interchange di mana interchange tersebut tepat berada di atas Jakarta Outer Ring Road Barat. Saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 di mana perkembangan teknologi sudah sangat maju. Hal ini juga berdampak pada dunia konstruksi di mana ada sebuah metode konstruksi yang baru, yaitu BIM atau Building Information Modeling. BIM ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode konstruksi secara konvensional. Maka dari itu, kami menggunakan BIM ini pada proyek tol ini. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan BIM pada proyek ini? Yang pertama, ada yang dinamakan survei fotogrametri, di mana dengan survei ini kita akan mendapatkan data hasil lapangan berupa kontur maupun peta yang akan digunakan dalam proyek jalan tol ini. Yang kedua, kita membuat alignment jalan yang akan digunakan dalam jalan tol ini dengan menggunakan aplikasi Open Boundary Modeler. Yang ketiga, kita menggunakan aplikasi Open Bridge Modeler untuk membuat objek 3 dimensi dari jalan tol yang akan kita buat ini. Dengan aplikasi ini cukup memudahkan kami dalam membuat perencanaan dari setiap pier maupun objek-objek lainnya, dikarenakan adanya integrasi dari berbagai aplikasi yang ada, juga berbagai data yang tersedia dalam pembuatan jalan tol ini. Dengan adanya kemudahan ini, kita dapat meminimalisir berbagai kesalahan yang mungkin dapat terjadi dalam proyek nanti. Sebagai contohnya, adanya clash detection. Dengan menggunakan BIM, kita dapat mengetahui sejak awal hasil desain yang akan digunakan. Berikut pula dapat mendeteksi adanya bentrokan atau clash detection yang apabila clash ini tidak diketahui sejak awal dan diketahui saat sudah memulai proses konstruksi, akan mengakibatkan waktu pengerjaan yang lebih lama serta biaya yang lebih mahal karena ada perubahan desain. Sebagai contoh, clash detection pada proyek ini yaitu banyaknya pier yang menabrak jembatan penyeberangan orang, sehingga apabila kita mengetahui lebih awal akan membuat efektif pengerjaan konstruksi proyek ini. Beberapa hasil yang bisa kita dapatkan dari BIM ini, khususnya dari aplikasi Open Bridge Modeler, kita dapat mengetahui view of quantity dari pengerjaan proyek tol yang akan kita laksanakan. Penyajian data view of quantity yang ada dalam aplikasi Open Bridge Modeler menurut saya cukup mudah dipahami. Hal ini sangat penting untuk membantu para kontraktor dalam menentukan biaya proyek yang sedang dikerjakannya, sehingga pada nantinya mereka memiliki acuan dalam menentukan biaya dari proyek itu sendiri. Dengan BIM juga kita mendapatkan visualisasi yang lebih detail daripada secara konvensional, karena dengan BIM visualisasi yang disajikan itu dalam bentuk 3 dimensi, yang mana hal itu dapat mempresentasikan bagaimana keadaan proyek itu apabila nanti sudah selesai dibangun. Selain itu juga, dengan cara seperti ini dapat mempermudah komunikasi antar multidisiplin yang sedang dalam melakukan proyek ini. Secara umum, dalam dunia konstruksi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap operasional. Pada tahap perencanaan, memudahkan untuk berkomunikasi dan mengkoordinasi antara pihak arsitektur, pihak konsultan, pihak kontraktor, dan pihak pemilik proyek. Pada layanan BIM, memberikan fasilitas untuk saling bertukar informasi serta menyimpan data-data yang nanti akan digunakan pada saat pelaksanaan. Seperti halnya ketika ada clash detection. Nah, dari BIM ini, clash detection dapat ditemukan sejak dini, sehingga pada proses konstruksi
kita tidak harus mengerjakan ulang, namun kita akan merubah desain pada saat proses perencanaan di dalam aplikasi BIM tersebut. Pada tahap pelaksanaan, dapat memudahkan kontraktor untuk menentukan letak di mana saja yang akan dibangun. Nah, untuk proses operasional juga dapat dilakukan dengan aplikasi BIM loh. Seperti kita dapat menentukan di mana yang akan diperbaiki dan di mana yang memiliki kerusakan parah, sehingga kita bisa hemat waktu dan juga hemat biaya. Value engineering dari pemakaian BIM adalah dapat mencegah miskomunikasi dan mempermudah koordinasi antara pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek. Dari apa yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa BIM atau Building Information Modeling dapat mempermudah dalam proses pelaksanaan konstruksi dan dapat mengefisiensi waktu serta biaya yang akan digunakan dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, melalui BIM kita dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada saat proses pelaksanaan. Nah, sebagai tambahan, melalui BIM kita juga dapat meminimalkan untuk daerah penggusuran lahan yang akan dibangun infrastruktur untuk kepentingan umum, serta dapat mengetahui jalur alternatif yang akan digunakan pada saat pelaksanaan dilaksanakan. Terima kasih.